Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengah Ari Suwarningsih, nomor absen 20 dari kelas 9F. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi Kitab Mahabharata. Ada 5 hal yang kita akan bahas di sini. Yang pertama, apa itu Mahabharata dan bagaimana kisahnya? Yang kedua, siapakah tokoh-tokoh utama dalam kisah Mahabharata? Yang ketiga, apa saja bagian-bagian dari Astadasa-Parwa? Yang keempat, bagaimana kedudukan Mahabharata dalam kitab Weda? Dan yang terakhir, bagaimana relevansi ajaran dari kisah Mahabharata dalam kehidupan? Yang pertama-tama, kita akan membahas apa itu Mahabharata dan bagaimana kisahnya. Mahabharata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti besar, arti dari kata Maha dan Bharata, bangsa Bharata. Jadi, Mahabharata adalah cerita agung dari keluarga besar Bharata. Kisah Mahabharata juga ditulis oleh Maharsi Vyasa. Secara singkat, Mahabharata menceritakan peperangan Panca Pandawa dengan saudara sepupu mereka, yaitu pasukan Korawa. Konflik para Pandawa dengan sang 100 Korawa mengenai sengketa hak pemilikan atau kepemerintahan tanah negara Astina. Selanjutnya, kita akan membahas siapa tokoh-tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Tokoh yang pertama adalah Sri Krishna. Sri Krishna adalah perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Dharma dari Adharma. Dalam peran ini, Krishna juga merupakan keponakan dari Kunti, sehingga Pandawa dan Korawa menjadi sepupu Krishna. Yang kedua adalah Bhisma. Bhisma dahulu bernama Dewa Brata. Nama Bhisma diperoleh karena sumpahnya untuk tidak menikah dan setia terhadap negara. Bhisma adalah salah satu tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Yang ketiga adalah Drona. Drona adalah putra Bharadwaja, guru Pandawa dan Korawa dalam seni pertarungan. Drona merupakan seorang Brahmana yang memiliki kelebihan dalam strategi perangan. Yang kelima adalah Kunti. Kunti adalah putra Sura, adik Basudewa, dan putri angkat Kunti Boja. Kunti diangkat sebagai anak angkat Raja Kunti Boja karena ditemukan di dalam tanah. Ia diberi nama Kunti. Kunti adalah istri Pandu dan ibu dari para Pandawa. Yang keenam adalah Gandhari. Gandhari merupakan putri dari Subala, Raja Gandhara. Gandhari menikahi Drestarasta, pangeran tertua di kerajaan Kuru. Yang ketujuh adalah Drupadi. Drupadi adalah putri dari Raja Drupada. Drupadi terlahir dari api. Drupadi adalah istri kelima Panca Pandawa. Yang kedelapan, Yudhishthira. Yudhishthira adalah Pandawa yang tertua. Yudhishthira adalah putra tertua dari Pandu dan Dewi Kunti. Selanjutnya, Bima. Bima merupakan saudara kedua dari Pandawa. Bima adalah putra kedua dari Pandu dan Dewi Kunti yang merupakan anugerah dari Dewa Bayu. Selanjutnya, Arjuna.
Arjuna merupakan putra ketiga dari Pandu dan Dewi Kunti, anugerah dari Dewa Indra. Arjuna merupakan anggota Pandawa yang memiliki paras yang tampan dan lemah lembut. Selanjutnya Nakula. Nakula adalah putra dari Pandu dan Dewi Madri. Ia adalah saudara kembar Sadewa, anugerah dari Dewa Aswin atau Dewa Kembar. Sadewa merupakan saudara paling muda di antara kelima panca Pandawa, saudara kembar dari Nakula. Namun, ia lebih pintar dari kembarannya dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Selanjutnya Karna. Karna adalah putra Kunti dan Dewa Surya. Merupakan saudara tertua Pandawa. Pada saat itu, Kunti yang masih gadis mencoba mantra yang diberikan Resi Durwasa, sejenis mantra yang dapat memanggil dewa dan mendapat anugerah putra darinya. Putra tersebut adalah Karna. Selanjutnya, Duryodhana. Duryodhana adalah putra Drestarsata dan Gandhari. Duryodhana adalah saudara tertua dari 100 Korawa. Ia adalah raja di kerajaan Hastinapura. Duryodhana selalu memimpin adik-adiknya dalam segala hal. Sangkuni. Sangkuni adalah paman dari para Korawa yang merupakan kakak dari Gandhari. Sangkuni terkenal sebagai tokoh yang sangat licik yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Dan Abhimanyu. Abhimanyu adalah putra Arjuna dan Subadra. Dalam Mahabharata, ditetapkan bahwa Abhimanyu lah yang akan meneruskan Yudhistira sebagai pewaris tahta. Abhimanyu gugur dalam pertempuran besar di Kurusetra. Abhimanyu adalah sebagai salah satu ksatria termuda dari pihak Pandawa karena baru berusia 16 tahun. Dan tokoh yang terakhir adalah Dursasana. Ia merupakan adik dari Duryodhana, pemimpin para Korawa, putra Raja Drestarasta dengan Dewi Gandhari. Ia dikenal sebagai Korawa yang kedua di antara 100 Korawa lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang ketiga, yaitu apa saja bagian dari Astadasa Parwa. Yang pertama adalah Adi Parwa. Kitab Adi Parwa berisi berbagai cerita yang bernafaskan Hindu. Kisah para leluhur Pandawa dan Korawa. Kisah kelahiran Resi Biasa. Kisah masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa. Kisah tewasnya raksasa Hidimba di tangan Bimasena, dan kisah Arjuna mendapatkan Drupadi. Yang kedua, Sabaparwa. Sabaparwa berisi kisah pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah balai ruing untuk bermain judi atas rencana Duryodhana. Karena usaha licik Sangkuni, permainan dimenangkan selama 2 kali oleh pasukan Korawa, sehingga sesuai perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama kurang lebih 12-13 tahun, dan setelah itu melalui masa penyamaran selama 1 tahun. Yang ketiga, Wana Parwa. Kitab Wana Parwa berisi kisah Pandawa selama masa 12-13 tahun mengasingkan diri di hutan. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. Wirata Parwa. Kitab Wirata Parwa berisi kisah masa 1 tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun sampai 13 tahun. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bima menyamar sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula penjina kuda,
Sadewa sebagai pengembala, dan Draupadi sebagai penata rias. Yang kelima, Udyoga Parwa. Kitab Udyoga Parwa berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Baratayuda. Pandawa dan Korawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharatawarsha, dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi dua kelompok. Yang keenam, Bhisma Parwa. Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra. Dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal sebagai Kitab Bhagavad Gita. Dalam kitab Bhisma Parwa juga diceritakan gugurnya Resi Bhisma pada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. Kitab yang ketujuh adalah Drona Parwa. Menceritakan kisah pengangkatan Bhagawan Drona sebagai panglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhishthira namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestadyumna ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya, Aswatthama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatotkaca. Yang ke-8, Karna Parwa. Karna Parwa menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai panglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Yang ke-9, Salya Parwa. Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai panglima perang Korawa dalam hari ke-14. Pada saat itu juga Salya gugur di medan perang setelah ditinggal sekutu dan saudaranya. Kitab ke-10, Sauptika Parwa. Kitab Sauptika Parwa berisi kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang kecuali para Pandawa. Yang ke-11, Stri Parwa. Stri Parwa berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhishthira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Ke-12, Santi Parwa. Kitab Santi Parwa berisi kisah pertikaian batin Yudhishthira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya ia diberi wejangan suci oleh Rsi Vyasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Hindu agar Yudhishthira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Yang ke-13, Anusasana Parwa. Anusasana Parwa berisi kisah penyerahan diri Yudhishthira kepada Resi Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, arta, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan sebagainya. Setelah itu, Bhisma pun meninggalkan dunia dengan tenang. Ke-14, Aswamedika Parwa. Aswamedika Parwa berisi kisah pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhishthira. Kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia. Kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatthama namun dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Yang ke-15, Asrama Wasika Parwa. Kitab Asrama Wasika Parwa berisi kisah kepergian Drestarstra, Gandhari, Kunti, Vidura, dan Sanjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai. Mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhishthira. Akhirnya, Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. Yang ke-6, Mosala Parwa. Kitab Mosala Parwa menceritakan kemusnahan bangsa Wresni
Sri Krishna meninggalkan kerajaannya lalu pergi ke tengah hutan. Arjuna mengunjungi Dwarawati dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat Rsi Vyasa, Pandawa dan Draupadi menempuh hidup atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. Ke-17, Prastanika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Draupadi ke puncak gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembaranya, Draupadi dan para Pandawa, kecuali Yudhistira, meninggal dalam perjalanan. Swarga Rohana Parwa. Kitab Swarga Rohana Parwa yang terakhir ini menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh kereta emas milik Dewa Indra. Dalam perjalanannya, Yudhistira ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Yudhistira menolak masuk ke surga jika tidak bersama anjingnya. Akhirnya, si anjing pun menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Dewa Dharma. Pada saat perjalanan Yudhistira ke surga, Yudhistira tidak menemukan Pandawa, tidak menemukan saudaranya di surga, melainkan dia menemukan Sangkuni dan pasukan Korawa lainnya. Akhirnya Yudhistira pun pergi ke neraka. Sesampainya di neraka, Yudhistira mendengar suara teriakan dan minta tolong, suara permintaan tolong dari saudara dan juga istrinya. Karena tidak tega, Yudhistira pun akhirnya ikut untuk merasakan kepedihan yang dirasakan saudara-saudaranya. Baru kaki Yudhistira menginjak neraka, neraka sudah berubah menjadi surga. Dan neraka surga yang ditempati oleh Sangkuni sudah berubah menjadi neraka. Akhirnya Yudhistira dan seluruh saudaranya beserta Draupadi mencapai surga. Selanjutnya yang keempat, apa kedudukan Mahabharata dalam kitab Weda? Dalam perkembangannya, Mahabharata merupakan epos besar selain Ramayana, yang di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kedudukan Mahabharata sebagai kitab itihasa, turunan dari Smriti sebagai sumber Weda kedua selain Shruti. Yang nomor 5, bagaimana relevansi ajaran Mahabharata di dalam kehidupan? Ajaran Mahabharata dalam kehidupan yang pertama, yaitu mengajarkan nilai kesetiaan oleh Yudhistira yang selalu setia bersama saudara-saudara dan juga istrinya. Yang kedua, belajar untuk selalu ikhlas dan menerima kejadian apapun dengan lapang dada. Yang ketiga, jangan pernah berbohong kepada orang lain. Jangan pernah berbohong kepada siapapun itu. Kalau itu teman, kalau itu sahabat, kita tidak boleh berbohong. Yang keempat, jangan pernah takut untuk melawan kejahatan. Dan yang terakhir, janganlah kita menjadi orang yang serakah. Nah, apa kesimpulan yang kita dapat dari materi kitab Mahabharata ini? Menurut saya, kesimpulan yang saya dapat, Mahabharata ini memberikan banyak sekali pengajaran kepada kita. Bahkan kita tidak pernah melakukannya.
melainkan melanggarnya. Yang paling terpenting adalah selalu berbuat baik, karena yang mengantarkan kita ke akhirat, ke surga, bukanlah keluarga kita, bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, bukan teman kita, bukan pacar kita, melainkan karma. Karma yang akan mengantar kita ke surga. Karma baik, bukan karma jahat. Baiklah, sekian materi tentang kitab Mahabharata. Sekian materi dari yang saya jelaskan di video ini, dari PowerPoint kitab Mahabharata ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau cerita yang kurang tepat, karena saya tidak tahu banyak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Suksunu. Om Santi, 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 Om.